Hasratku, rinduku memuji. Terima kasih Bapa Surgawi bahwa Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami oleh Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau memanggil kami untuk menyembah Engkau selama-lamanya. Biarlah hidup kami melaksanakan panggilan dan tanggung jawab ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya kita hidup, kita telah ditebus, diselamatkan dari ancaman neraka untuk menerima surga yang kekal. Tujuan Allah yang sesungguhnya adalah supaya kita menyembah Dia selama-lamanya. Secara konsisten Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru memanggil kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Dia. Tetapi sayang, di zaman sekarang ini banyak di antara kita yang lupa akan panggilan dan tujuan tertinggi itu. Kita terlalu banyak disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Gereja-gereja masa kini bukan tidak mungkin juga bahwa dia telah kehilangan aktivitas utamanya. Sebagaimana orang-orang percaya terpanggil untuk memuji dan memuliakan Allah, maka sesungguhnya aktivitas gereja adalah penyembahan. Tetapi sayang, fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, tidak sedikit di antara orang-orang percaya, tidak sedikit di antara organisasi-organisasi Kristen, bahkan gereja sendiri terlalu banyak disibukkan dengan berbagai hal, sehingga lupa dan tidak melaksanakan yang seharusnya menjadi aktivitas utamanya, yaitu penyembahan. Kalau kita perhatikan di dalam kerajaan kekal, kita temukan dalam Wahyu pasal 11 bahwa orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang berada di surga, kegiatan utama kita adalah menyembah Allah. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15, saya bacakan buat kita semua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Sesungguhnya penyembahan sudah harus kita mulai dari sekarang sampai pada kekekalan di sorga kelak. Itulah aktivitas utama kita. Kita dipanggil untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama, pemazmur memanggil kita, mengajak kita semua untuk menyembah Allah. Maka Mazmur pasal yang ke-95, mulai dari ayat 6, saya akan bacakan buat kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mengingatkan kita kembali bahwa tujuan utama dalam hidup kita, tujuan tertinggi dari penebusan yang telah kita peroleh adalah supaya kita beribadah kepada Allah, menyembah dan memuliakan Dia. Di dalam perjanjian baru, kita menemukan ayat-ayat yang begitu konsisten memanggil kita semua untuk mempersembahkan hidup kita, untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai penyembahan yang berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan penulis Ibrani juga telah menasihatkan kita supaya kita menyembah Allah selama hidup kita ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Masing-masing penulis pada pasal-pasal sebelumnya telah menjelaskan bagaimana Allah yang penuh dengan rahmat telah menebus kita, telah menyelamatkan kita. Maka ketika mereka sampai pada ayat-ayat yang kita baca tadi, mereka menyampaikan nasihat-nasihat yang sangat praktis, yaitu panggilan untuk kita hidup menyembah dan memuliakan Allah. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk kembali kepada panggilan yang utama itu. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Marilah kita hidup memuji dan memuliakan Allah. Gereja-gereja kembali kepada aktivitasnya yang utama, yaitu penyembahan. Tentang tema penyembahan ini, yang saya akan kasih judul penyembahan sebagai gaya hidup. Saya berharap kita akan bahas secara tuntas. Nanti akan ada 17 sesi. Saya memohon dukungan dari Bapak Ibu supaya kita bisa mengungkap semua kebenaran Allah dan panggilannya untuk kita. Sehingga dengan demikian kita menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Amin. Hasratku